Oke, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Lipat tangan untuk mata. Terima kasih Tuhan buat berkat pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Petra Kids Tuhan pada pagi hari ini Kau berkati. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat beribadah. Bye-bye. La la la. La 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 la. Aduh, bentar lagi mau nyanyi nih buat ibadah anak-anak. Tapi suaraku kok jelek gini ya? Nggak bisa kayak teman-teman yang lain. Anak-anak gimana ya? Tuhan suka nggak ya kalau suaraku nggak bagus gini? Bye! Hai Monik! Ih, Boni, kamu ngagetin aja. Makin buyar kan konsentrasiku. Konsentrasi? Emang Monik lagi ngapain? Aku lagi latihan nyanyi nih. Kan bentar lagi mau ibadah sama anak-anak. Tapi suaraku kok gak bagus ya kayak artis-artis lain. Ih, ya nggak harus kayak artis juga kali. Suara Monik bagus kok. Tuhan itu melihat hati kita, Monik. Maksudnya gimana pun lihat hati? Kan yang didengar suaranya. Mana bisa hati ngeluarin suara? Iya, Monik kan udah mau melayani, udah rajin latihan. Artinya Monik itu tidak menyia-nyiakan yang Tuhan berikan sama Monik. Pasti Tuhan udah seneng kok. Oh gitu ya Bon, bener juga ya. Yang penting kita rindu senangkan Tuhan lewat apapun yang Tuhan percayakan pada diri kita ya. Iya dong, yuk kita sapa teman-teman Petra Kids dulu. Udah pada nunggu tuh. Oke, halo Petra Kids, jumpa lagi dengan aku Monik Melati Putri Sukma Dewi Ayu Wangi Harum setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Panjang kan namaku, panggil aja Monik. Jumpa lagi, emang udah pernah ketemu Monik? Bener juga ya. Nah, lagian nama panjang amat, pakai menghitung hari. Perkenalkan, kalau aku singkat aja namanya. Namaku adalah, Monik dengerin ya. Iya. Namaku adalah, teman-teman Petra Kids juga dengerin ya. Iya. Namaku adalah Kak Yola, Kak Rosi, yang di rumah juga dengerin ya. Iya. Oke, namaku adalah Boni. Pendek saja, panggil aja aku Bon. Tapi nggak boleh pada kasbon ya. Ya. Oke, salam kenal dengan gue Boni dan temen gue Monik dalam acara Petra Kids Online Service. Oke, udah pada siap memuji Tuhan kan? Yuk kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan bersama-sama dengan semangat. Oke, let's go. Oke. Oke, kita akan memuji Tuhan. Semangat ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lagi ya, semangat. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke Monik, lebih semangat lagi Monik. Yo. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, siramin jiwaku. Berbuah, 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 berbuah,
berbuah, berbuah, berbuah, berbuah, berbuah, lagi, berbuah, 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 lagi, berbuah, 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 berbuah. Oke, inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi Moni. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Wah, suara Monik ternyata bagus juga kok. Berarti Monik harus tetap semangat memuji Tuhan kayak kids yang di rumah. Wah, iya nih Boni, aku jadi lebih percaya diri. Apalagi habis memuji Tuhan sama kids yang di rumah. Nah, Monik gak boleh minder lagi dan harus tetap setia melayani dan memuji Tuhan. Oke? Oke Boni, yuk kids di rumah kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Musik. Kids di rumah harus lebih semangat lagi. Yap. Ayo Boni, lebih semangat lagi memuji Tuhan. Oke Monik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Sekali lagi. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Lebih semangat lagi, katakan namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Lebih semangat lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu apa? Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Sekali lagi. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang
menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Monik semangat. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Wah, Boni, kalau Tuhan saja bisa setia, kita harus juga bisa setia. Bener banget. Kita juga harus setia sama Tuhan, setia dengan memuji Tuhan, setia berdoa, dan setia mendengarkan firman Tuhan. Oke, habis ini aku mau setia memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, Boni. Yuk, kids di rumah bareng Boni dan Monik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Selamat mendengarkan. Shalom, halo Petra Kids. Senang bisa berjumpa dengan kalian lagi ya hari ini. Nah, anak-anak, kita tahu kan kita sekarang mau membahas buah roh yang masih ingat nggak? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Nah, sekarang kita mau membahas tentang kesetiaan. Nah, sebelum kita memulai firman Tuhan pada siang hari ini, yuk kita sama-sama bersatu hati dalam doa ya, supaya kita bisa dengar-dengaran akan firman-Nya dan sungguh-sungguh menyerap setiap firman yang akan disampaikan. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat siang. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami dengar-dengaran Tuhan untuk menjadi anak-anak yang setia akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, karena kita membahas buah roh kesetiaan, sebelumnya Ciros mau tanya dulu nih, anak-anak tahu nggak sih artinya setia itu apa sih? Nah, setia itu artinya kita tetap taat untuk melakukan suatu hal sekalipun kita berada di dalam situasi kondisi apapun. Mau enak, mau nggak enak, kondisinya kita tetap taat untuk melakukannya. Mau hal itu hal yang kecil, mau itu hal yang besar, kita mau melakukannya dengan terus-menerus. Kita mau melakukannya dengan taat dan tidak lupa, selain taat kita juga melakukannya dengan hati yang sungguh-sungguh. Nah, kita mau belajar seperti Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu setia sama kita. Bahkan ketika kita nggak setia, Tuhan itu tetap setia dengan kita. Ia Allah yang begitu baik buat kita. Saat hal-hal kita yang kita perlukan ya, kita butuhkan ya anak-anak, halnya itu kecil-kecil, kayaknya nggak penting. Tapi Tuhan itu selalu sayang sama kita dan selalu setia loh. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Nah, supaya anak-anak lebih mudah lagi memahami, yuk kita simak dulu video berikut ini ya. Kita mau simak video yang menceritakan tentang sebuah kesetiaan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya.
Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Nah, anak-anak tadi sudah melihat kan video perumpamaan tentang talenta. Ada hamba yang diberi 5, ada hamba yang diberi 2, ada hamba yang diberikan 1 talenta. Nah, yang 5 tadi dia berusaha bekerja giat sampai akhirnya dia mendapatkan 10. Yang 2 dia juga berusaha bekerja giat sampai mendapatkan 4. Yang 1 justru dikubur di dalam tanah. Aduh, sayang sekali ya. Si hamba yang pertama ini yang mendapatkan 1 talenta ini, dia merasa tuannya itu tidak adil. Kok dikasihnya cuma 1? Padahal kalau kita mau lihat lagi ya, nanti anak-anak coba renungkan lagi di Matius 25 ayat 14 sampai 30, dikatakan bahwa kalau tuannya itu memberikan talenta sesuai dengan kemampuan dari hamba-hambanya. Jadi bukan tidak adil, tapi karena kita mampunya 5, dikasih 5. Kalau kita mampunya 2, dikasih 2. Mampunya 1, dikasih 1. Jadi kita yang penting mau berusaha dulu. Kita mau setia dulu. Sekalipun dikasih talentanya cuma 1, kita tetap setia. Kita tetap mau menjalankan. Sehingga berbuah dan jadi berkat. Nah, mungkin anak-anak akan berpikir, maksudnya gimana sih? Apa sih hubungannya dengan setia ya? Dengan kesetiaan? Nah, kita lihat dulu yuk ayat yang akan kita pakai untuk firman Tuhan hari ini. Ada di Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, kalau mau setia itu, kita mulainya dari perkara-perkara yang kecil. Dari hal-hal yang kecil. Contohnya apa ya Cirosi ya? Contohnya misalnya nih, anak-anak punya adik. Adiknya masih bayi. Mamanya bilang, Kak, tolong adiknya dijagain ya, 5 menit aja sebentar. Mama mau ke toilet dulu. Nah, coba waktu mama bilang kayak gitu, kita mau nggak ya jagain adik kita sebentar? Atau malah kita nakalin adik kita?
Atau malah kita bilang, nggak mau ah mama, aku nggak mau, mama aja yang jagain adik. Nah, contohnya setia dalam perkara kecil seperti itu. Sekalipun cuma diminta tolong mama sebentar aja jagain adiknya, mau nggak ya kita ngelakuin? Kalau kita mau melakukan, kita mau setia, besoknya kita pasti jadi kakak teladan. Jadi kakak yang sayang sama adiknya. Jadi kakak yang bertanggung jawab juga sama adiknya. Nah, contoh yang lain lagi. Cirosi, di kelasnya Cirosi ya, kelas kecil, itu ada gemar membaca Alkitab 1 hari, 1 ayat aja. Contohnya, Kejadian pasal 1 ayat 1. Nah, 1 hari 1 ayat saja. Coba anak-anak bisa setia nggak ya baca 1 hari 1 ayat? Kalau kita bisa setia baca 1 hari 1 ayat, besoknya kalau kita diminta untuk baca 1 pasal, ya kan? Kita diminta baca 2 pasal, kita pasti nggak akan kesulitan. Karena kita sudah setia dulu membaca 1 hari 1 ayat. Kita mau terus membaca dan merenungkan firman Tuhan sehingga itu jadi Jadi kebiasaan yang baik buat kita. Kita jadi setia juga sama Tuhan karena kita merenungkan firman setiap hari. Nah, mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Baca Alkitab 1 hari emang boleh 1 ayat aja? Boleh-boleh aja. Kita coba dulu dari hal yang kecil, dari hal yang simpel dulu. Kita bisa setia enggak? Kalau kita bisa setia, kita pasti juga nanti Tuhan percayakan hal yang lebih besar untuk kita lakukan. Ya. Cirosi mau cerita nih. Cirosi punya satu cerita nih. Cirosi punya keponakan. Keponakannya Cirosi itu pinter sekali senamnya. Ya, dia masih kecil, tapi dia terus berlatih setiap hari. Dari yang awal mulanya nggak bisa apa-apa, badannya kaku-kaku, nggak lentur, susah untuk belajar senam. Nah, dia belajar berlatih setiap hari, diajarin sama gurunya, ya. Bahkan pernah Cirosi lihat videonya, keponakannya Cirosi ini sampai dia nangis-nangis waktu latihan karena dia merasa kesulitan, karena dia merasa nggak bisa. Tapi karena dia mau setia melakukan, setia belajar dari nggak bisa sampai akhirnya bisa, dia sekarang memperoleh kejuaraan loh anak-anak. Dia menang juara 1 lomba. Karena apa? Karena dia mau setia untuk belajar. Ya, kalau kita di sekolah, kita mau setia dulu mempersiapkan barang-barang atau buku-buku yang kita mau pakai untuk sekolah hari ini. Jadi nggak usah papa mama yang siapin, kita coba setia dulu. Siapin barang-barangnya yang diperlukan, siapin dulu buku-buku yang kita perlukan untuk pelajaran hari ini. Nanti kita juga akan lebih setia kalau kita mau belajar. Kita pasti akan sungguh-sungguh buat sekolah karena kita sudah belajar untuk mempersiapkan hal yang kecil-kecil terlebih dahulu. Ya, jadi kita sebagai anak-anak, kita jangan menyepelekan atau menganggap enteng, menganggap nggak penting hal-hal yang kecil. Kita harus setia dari hal-hal yang kecil, maka kita akan bisa setia juga dalam hal-hal yang besar. Anak-anak tahu nggak? Kalau tumbuhan itu, ya kan, kita bisa makan buah jeruk, buah mangga, buah apalagi buah stroberi. Semua itu nggak langsung serta-merta muncul buahnya gitu. Ada pohonnya yang besar sama ada buahnya gitu. Enggak anak-anak. Kalau pohon itu ya, pohon buah-buahan, kita pasti ada bijinya dulu, bibitnya dulu. Bibitnya itu didiemin gitu. Enggak, kita tanam, kita siram, kita rawat, kita kasih pupuk sampai nanti tanamannya itu jadi besar, tanamannya itu jadi berbuah anak-anak, dan buahnya bisa kita makan, buahnya bisa kita nikmati dan rasanya pasti enak kan?
Nah, setia tuh seperti itu. Dari mulai kecil, kita nggak tahu nih, aduh buahnya kayak apa ya. Aduh, tanamannya ini nanti besarnya kayak apa ya. Udahlah, yang penting kita setia dulu, siramin setiap hari. Kita kasih pupuk, kita jagain tanamannya, jangan sampai dimakan binatang yang lain, binatang-binatang atau serangga-serangga. Nah, kita jagain sampai nanti akhirnya bertumbuh besar dan berbuah lebat. Seperti itu juga hidup kita ketika kita setia. Kalau kita setia, kita pasti jadi berkat buat banyak orang. Ya, ayo anak-anak sama-sama kita belajar setia. Kita mau sama-sama satukan hati ya. Kita mau sama-sama punya buah roh kesetiaan. Kita mau praktekkan kesetiaan di dalam kehidupan kita. Mulai dari hal-hal yang kecil-kecil dulu, kita lakukan dengan setia. Oke semuanya? Semua yang setuju katakan yes. Oke. Yuk anak-anak, kita mau datang sama Tuhan ya. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau belajar untuk setia, memuliakan nama Tuhan. Kita saat memuji dan menyembah Tuhan tidak harus saat gereja anak. Kita bisa memuji kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, saat apapun ya. Kita mau belajar yuk mulai hari ini. Kita mau belajar untuk setia memuji dan menyembah Tuhan. Yuk sama-sama kita naikkan, muliakan Tuhan lewat suara kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi darimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi darimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita selidiki hati kita anak-anak. Apakah kita ini sudah setia melakukan perkara-perkara yang kecil? Atau kita malah menggampangkan, menyepelekan? Kayak itu nggak penting hal-hal yang kecil-kecil buat apa aku lakukan? Aku maunya melakukan hal-hal yang besar-besar aja. Jangan salah ya anak-anak ya. Kalau kita nggak setia dalam perkara kecil, kita juga nggak akan bisa melakukan perkara yang besar. Jadi, mari kita setia dulu melakukan hal-hal yang kecil-kecil, yang kelihatan gampang, kelihatan sederhana, kelihatan orang meremehkan, menyepelekan. Mari kita lakukan dulu. Kita belajar setia dulu. Ya, mari kita komitmen lagi ya. Buat yang sudah melakukan, kita tetap giat melakukan dengan setia. Buat yang belum melakukan dengan setia, mari kita belajar untuk setia. Yuk, letakkan tangan di dada. Angkat tangan kita nyanyi sungguh-sungguh. Kita mau belajar berkomitmen untuk setia dalam segala perkara-perkara. Mari sama-sama nyanyikan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus,
tetap setia padamu Tuhan. Haleluya, katakan haleluya. Kami mau setia, kami mau belajar untuk setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami mau belajar Tuhan untuk setia dalam perkara-perkara yang kecil. Kami tidak mau menyepelekan hal-hal yang terlihat mata, mungkin gampang, mungkin tidak penting, mungkin sederhana. Tetapi Tuhan, Engkau ingin melihat hati kami. Ketika kami mau setia dalam perkara yang kecil, kami tahu bahwa Tuhan pun juga akan percayakan perkara yang besar. Sehingga kami pun juga nantinya bisa berdampak yang baik bagi orang lain. Kami bisa jadi berkat, tidak hanya bagi diri kami sendiri atau keluarga kami, bahkan orang-orang di sekeliling kami, bahkan orang-orang yang tidak kami kenal. Kami bisa menjadi berkat bagi mereka. Ajari kami Tuhan untuk memiliki buah roh kesetiaan. Ketika kami mau, kami percaya Tuhan juga akan yang memberkati dan memimpin kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Semua yang percaya katakan amin. God bless you. Wah, keren firman Tuhan hari ini ya Monik. Iya. Kita hari ini belajar tentang setia. Iya bener banget dong Boni. Kita belajar tentang setia. Terus kita juga belajar untuk tetap bersyukur. Dan aku akan mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada aku. Seperti tadi nih Boni, aku mau nyanyi terus untuk Tuhan Yesus. Betul, wah Monik semangat, Petra Kids juga semangat ya. Apapun yang Tuhan percayakan dalam diri kita, kita harus semangat mengembangkan semangat untuk kemuliaan Tuhan. Yes, benar banget. Oh iya Boni, hari ini kita udah ganti bulan nih. Habis Wow. ini kita mau lihat teman-teman semuanya yang ulang tahun di bulan Agustus. Wah, seru nih pasti. Seru dong. Yuk sama-sama kita lihat siapa aja nih yang ulang tahun di bulan Agustus. Oke. Hai kids semuanya. Nah hari ini kita udah bulan September. Dan habis ini kita mau lihat nih siapa yang ulang tahun di bulan Agustus. Yang pertama ada Jacqueline nih di tanggal 6 Agustus. Ada juga si cantik Rakian Divsa dan Iren Filra di tanggal 7 dan 23 Agustus. Lanjut, ada si ganteng Jehovan dan Evander tanggal 25 dan 8 Agustus. Next ada si cantik Evita 23 Agustus dan Vincent Orlando di tanggal 16 Agustus. Ada lagi Favor dan Kalista nih di tanggal 3 dan di tanggal 5 Agustus. Oke, selanjutnya ada Katrina dan Kak Naftali di tanggal 15 dan 11 Agustus. Lanjut, ada Andrea Kyoko dan Grace Emily tanggal 8 dan 15 Agustus. Lanjut nih, ada si ganteng Leon dan Jason di tanggal 9 dan 6 Agustus. Lanjut siapa lagi? Ada Farel dan Jekonia tanggal 15 dan tanggal 19 Agustus. Wah, ada yang ganteng-ganteng Maximilianus, Timothy dan Daniel di tanggal 30 dan 23 Agustus. Lanjut ada Kak Evra nih di tanggal 10 Agustus. Ada juga Kak Evita dan Miss Dewi di tanggal 9 dan di tanggal 26 Agustus. Happy birthday ya semuanya dan God bless you.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeay. Selamat ulang tahun buat teman-teman yang ulang tahun di bulan Agustus. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Monik dan teman-teman jangan lupa habis ibadah ini kita ada apa Monik? Ada komsel. Betul, kita nanti komsel dengan gembala anak dan teman-teman kita ya. Yeay. Semangat berkomsel. Oke, kita juga mau sambut nih Boni, teman-teman yang baru pertama kali ibadah di Petra Kids. Wah, betul. Kita sambut, Welcome to Petra Kids. Yeay. Buat teman-teman yang baru bisa langsung nih chat nomor Kak Hastin yang ada di bawah. Bawah? Biar Mana? Bawah sini? bawah sini. Oh, Budi kita nggak bisa oke. lihat, nanti ada di depan teman. Nah, langsung chat aja nama dan kelas biar nanti bisa komsel bareng sama teman-teman yang lain. Wah, seru sekali pasti. Iya dong, seru. Oke, kita sudah selesai. Kita mau akhiri ibadah kita siang hari ini ya Monik. Oke, ya ketemu Oke. minggu depan lagi. Oke kids, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Mari sama-sama kita mau katakan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari sama-sama angkat tangan kita katakan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih kami sudah beribadah kepada Engkau, kami sudah meninggikan Engkau, kami sudah memuliakan Engkau. Biar Tuhan Yesus disenangkan lewat ibadah kami siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami siang hari ini belajar tentang kesetiaan. Tuhan ajar kami untuk kami tetap setia kepada Engkau. Kami setia mengasihi Engkau. Kami setia mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Bahkan kami mau belajar setia, menjaga, bahkan mengembangkan apapun yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini kami berdoa untuk teman-teman kami dan gembala anak yang berulang tahun di bulan Agustus. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup mereka di tahun-tahun yang lalu. Biarlah tahun-tahun ke depan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kebaikan demi kebaikan Tuhan tetap nyatakan atas hidup mereka. Apapun yang mereka cita-citakan, harapkan, impikan, biarlah semuanya Tuhan urapi, Tuhan campur tangan, semuanya Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami siang hari ini. Biar Tuhan Yesus yang senantiasa melindungi kami, menyinari kami dengan wajah-Mu, memberikan kami damai sejahtera, dan kebaikan demi kebaikan Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke kids, sampai ketemu minggu depan. God bless you, Tuhan Yesus memberkati.
Wah.